Sebaliknya, secara tegas Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar jangan sampai berdusta, jangan sampai berbohong saat menceritakan sebuah mimpi. Qala Rasulullah SAW, "Man tahallama huluman kadhiban, kullifa ayyaqidha baina sya'iratain wa yu'adzabu ala dhalik." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bermimpi dengan disertai kedustaan, maka akan dibebankan kepadanya untuk mengikat antara dua gandum dan dia akan disiksa tentang perkara itu. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Sebenarnya seseorang itu bermimpi, namun dalam menceritakan mimpinya ternyata diikuti dengan tambahan-tambahan dusta di sana sini. Padahal di dalam mimpi yang ia alami itu tidaklah ada kejadian seperti yang ia ceritakan tersebut. Ini artinya benar ia telah mengalami mimpi, namun disertai dengan kedustaan. Dan hal inilah rupanya yang menyebabkan seseorang akan diazab akibat perkara yang demikian itu, berdusta mengenai masalah mimpi. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Terasa lebih ngeri lagi ancamannya, bahkan diklasifikasikan sebagai suatu kebohongan besar, yakni manakala seseorang tidak bermimpi tapi dirinya mengaku bermimpi, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW berikut ini: Inna min a'zamil fira ayyadda'a ar-rajulu ila ghairi abihi aw yuriya 'ainahu ma lam tara aw yaqulu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Sesungguhnya di antara kebohongan yang besar adalah bila seseorang mengaku sebagai anak dari orang yang bukan bapaknya, atau seseorang yang mengaku kedua matanya melihat sesuatu dalam mimpi, padahal sama sekali ia tidak bermimpi apapun, atau seseorang yang mengatakan sesuatu atas nama Rasulullah SAW apa yang beliau tidak mensabdakannya, apa yang beliau sendiri tidak pernah mengatakannya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Tipe manusia yang ini sungguh lebih parah dan mengenaskan dari yang pertama, bahwa seseorang itu sebenarnya tidak bermimpi apapun, akan tetapi dia begitu berani-beraninya dan mengaku-ngaku bahwa dirinya telah bermimpi tentang sesuatu apapun, mengaku jika matanya melihat dalam mimpi ini dan itu, padahal kenyataannya tidaklah demikian, bahwa dirinya tidak bermimpi sama sekali. Betapa nekatnya orang tersebut untuk melakukan dusta mengenai perihal mimpi. Adapun hal yang mesti diingat adalah bahwa siapapun orangnya di dunia ini bisa saja mengalami atau mendapatkan mimpi baik jika Allah memang menghendaki. Dan itu semua terjadi tentu saja atas izin dan merupakan karunia dari Allah semata-mata. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'
Wallahu dzul fadlil azim. Al-ayah, yang artinya, itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 21. Jaminan yang benar mengenai mimpi baik yaitu bahwa mimpi baik yang merupakan bagian dari kabar gembira yang benar-benar berasal dari Allah. Oleh karena mimpi baik itu berasal dari Al-Haq yang maha benar, maka mimpi baik pasti benar, tidak akan bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Tidak mungkin akan bertentangan dengan ajaran atau risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Pernyataan tentang kebenaran tersebut sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'in juz'an min nubuwah wa ma kana min nubuwah fa innahu la yakdzib. Dan mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian, dan apa yang berasal dari kenabian tentu tidaklah bohong. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dengan demikian, berhati-hatilah dengan perkara mimpi. Ukurlah kesesuaian mimpi baik dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika memang mimpi yang didapat tersebut tidak bertentangan dengan kandungan Al-Quran serta hadis Nabi yang sahih, maka itulah mimpi baik, mimpi benar yang berasal dari Yang Maha Benar. Dalam hal mimpi, maka lihatlah, ada orang yang mempercayai mimpi dan ada pula orang yang sangat mendustakan mimpi, menyepelekan mimpi, mengingkari tentang mimpi. Bahkan ada yang teramat sangat antipati terhadap perihal mimpi ini. Bagi yang menyanjung-nyanjung mimpi terlalu tinggi, kadang dirinya lupa sehingga dirinya tidak pernah bertanya, benarkah mimpi tersebut berasal dari Allah atau bukan? Sampai-sampai terjadi hal yang fatal, tidak menghiraukan lagi mimpi yang datang itu kira-kira bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Tidak terpikirkan lagi. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, bagi yang tidak percaya, bahkan begitu bencinya dengan perihal mimpi, sampai-sampai ada orang yang bawaannya selalu curiga terhadap teman yang bermimpi, saudaranya yang bermimpi, atau orang-orang yang bercerita tentang mimpi-mimpinya itu. Wahai saudara-saudaraku, berlindunglah kepada Allah dari sikap yang tersalah. Sepatutnya bagi seorang hamba, selalulah bersikaplah menghambakan dirinya dan tidak berlaku sebagaimana Tuhan. Percayalah bila memang mimpi tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya, jangan percaya kepada mimpi tersebut bila ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.